Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Al-insaf. Pamin adabihi, maka setengah daripada adab orang yang alim. Al-insaf. Qala al-imam Ibnu Abdil Barr rahimahullah, min barakatil ilmi wa adabihi, sebagian barakah ilmu dan adab ilmu ialah al-insafu, insaf. Wa qala al-imam Malikun rahimahullah, fi zamanina aqallu minal insaf, pada zaman kami sedikit sekali daripada sifat insaf itu. Qala ad-Damiri, hadza fi zamani Malik, ini pada masanya Imam Malik sudah sedikit itu sifat insaf. Fa kaifa bi hadzal zaman ay wa ma ba'dahu, bagaimana dengan masa sekarang dan sesudahnya. Alladzi halaka fihi kullu halik, yang binasa pada ini masa tiap-tiap orang yang binasa. Wa min amthilatil insaf, sebagian contoh insaf, bagaimana orang yang bersifat dengan sifat insaf itu. Annamra'atan raddat ala Umar radhiyallahu anhu wa nabbahathu 'alal haqq wa huwa bi khutbatihi ala mala'im minan nas. Faqala Umar, imra'atun asabat wa akhta'a rajulun. Ini menunjukkan bahwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an punya sifat insaf, bahwa seorang perempuan menolak atas Umar dan menjagakan atas Umar, menjagakan akan Umar atas yang benar, sedangkan Umar dalam waktu berpidato di tengah-tengah manusia. Perhatian Umar ceramah, rupanya Umar ada yang tersalah sambat ke tersalah apa, wallahu a'lam. Lalu berdiri seorang perempuan menegur Umar yang sedang berpidato itu. Nah, Umar merasa ada yang menegur dan yang menegur itu benar. Umar berkata, perempuan itu benar dan yang salah adalah laki-laki, yaitu aku maksud. Nah, artinya di sini Umar mempunyai sifat insaf. Itu sebagian daripada contoh insaf. Mau menerima yang benar dimanapun, kapanpun, dari siapa jua pun. Dimanapun, kapanpun, dari siapa jua pun mau menerima yang benar. Itu salah satu di antara buahnya insaf. Wa sa'ala rajulun 'aliyan karramallahu wajhah fa ajaba. Seorang laki-laki bertanya kepada Imam Ali karramallahu wajhah, maka Imam Ali menjawab pertanyaan itu. Faqala, berkata laki-laki yang bertanya tadi, laisa kadzalik ya Amiral Mukminin, bukan seperti itu hai Amiral Mukminin, walakin kadza wa kadza, tapi demikian. Faqala, berkata Sayyidina Ali, asabta wa akhta'tu, engkau benar dan aku yang salah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan di atas tiap-tiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu. Intaha naqalahu bil ihya. Nah, jadi orang yang alim artinya sangat diperlukan mempunyai sifat insaf ini, menerima apabila itu yang benar. Kemudian lagi adab orang yang alim itu qaulula adri, mengata tidak tahu aku, atau Allahu a'lam, Allah yang maha tahu.
Wa min adabihi, sebagian adabnya orang yang alim, bahwa ayyakula, dia mengata la adri, aku tidak tahu, atau Allahu a'lam. Idza su'ila amma la ya'lam, bila mana dia ditanya dari sesuatu yang ia tidak tahu. Orang alim ditakuni orang tuan guru, ini kayak apa hukumnya, kayak ini. Kebetulan si alim ini belum tahu hukumnya, belum tahaga di kitab, belum terdapat di kitab, belum pernah mendengar guru. Nah, kalau orang alim ini beradab, dia mesti mengatakan dengan perkataan la adri, aku tidak tahu hukumnya, atau Allah yang maha tahu. Jadi kada boleh sekali orang yang alim itu menjawab dengan jawaban berupa kira-kira atau rasa-rasa. Jurang guru, ini apa hukumnya nang kayak ini? Rasa-rasanya boleh aja tuh, nang kada boleh kayak itu. Itu orang alim nang kada tahu di adat ngarannya. Kalau orang alim nang bujur-bujur itu bila memang kada tahu, jawab dengan la adri, aku tidak tahu, atau Allahu a'lam, Allah yang tahu. Faqad ruwiya fil athar an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qauluhu, diriwayatkan dalam athar sahabat dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, perkataan Ibni Umar, al ilmu salasatun, ilmu itu ada 3. Kitabun natik, Quran yang bertutur, wa sunnatum madiyah, sunnah yang lalu. Yang ketiga, wala adri, dan la adri. La adri itu adalah bagian daripada ilmu. Aku tidak tahu, itu bagian daripada. Jadi kalau kita menjawab satu masalah, imma Quran, imma hadis, atau perkataan para mujtahid, mungkin kita kada tahu juga, la adri, jawabnya la adri. Qala al-Imam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah, min ilmil alim, termasuk ilmu orang yang alim, ayyakula bima la ya'lam, bahwa dia mengata pada yang dia tidak tahu, la a'lam, aku tidak tahu, atau Allahu a'lam. Kalau orang alim ditanya satu masalah, lalu sidin menjawab dengan perkataan la adri, aku tidak tahu, nah bahwa itu orang bujur-bujur alim kan. Kalau orang menjawab nang kira-kira tadi, itu orang nang bujur-bujur kada alim kan. Kada alim. Apa? Karena hukum itu kada ada istilah kira-kira. Lain Banjarmasin berapa pal mulai berapa ini, itu kira-kira 164 pal. Berapa pal ke Ilung kira-kira atau kurang lebih sekian, itu ayo kira-kira. Tapi kalau hukum itu kadang-kadang kira-kira boleh. Waqad qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya ayyuhan nas man 'alima syai'an falyaqul bih. Siapa-siapa yang tahu akan sesuatu, hendaklah dia mengata dengan sesuatu itu. Kalau tahu, katakan. Wa man lam ya'lam, siapa nang kada tahu, falyaqul, kata Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Fa inna minal ilmi, bahwa termasuk bagian ilmu, ayyakula lima la ya'lamu, bahwa dia mengata bagi yang dia tidak tahu, Allahu a'lam, itu bagian daripada ilmu. Qala Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah bersabda Allah berfirman untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakan hai Muhammad, bahwa aku tidak minta kepada kalian atas menyampaikan hukum Allah ini upah. Aku kada mengambil upah, dan bukanlah aku termasuk orang yang bersusah payah. Artinya kalau sidin ditakuni orang, wahai Rasulullah ini apa boleh atau kada, sidin kada mau bersusah payah. Bila ada sidin jawab, bila kada ada sidin kada tahu.
Surah Sad ayat 86. Thumma qala al-Imam An-Nawawi i'lam anna mu'taqadal muhaqqiqin anna qaulal alim la adri la yadha'u manzilatah, bahwa yang diiktikadkan oleh orang-orang yang muhaqqiqin bahwa perkataan seseorang yang alim aku tidak tahu tidak menurunkan derajatnya. Orang itu dikenal sebagai alim, sebagai ulama. Ditakoni orang hukum, Syedin menjawab dengan perkataan la adri, aku izin kada tahu. Itu bukan menurunkan derajat si alim tadi. La yadha'u manzilatah, tidak merendahkan kedudukannya. Bal huwa dalilun, bahkan itu bukti ala idhami mahallihi wa taqwa, atas besarnya kedudukan itu alim, orang yang alim tadi, dan besarnya ketakwaan dia, wa kamali ma'rifatihi, dan kesempurnaan ma'rifat dia. Imam Malik waktu ditanya orang berpuluh-puluh pertanyaan, berparuh-paruh sih menjawab dengan jawaban la adri, aku tidak tahu. Imam Malik. Nah, apakah itu menurunkan derajat Imam Malik? Kada menurunkan, bahkan sebaliknya menunjukkan ketakwaan. Li'annal mutamakkina la yadurruhu 'adamu ma'rifatihi masaila ma'dudatan. Karena orang yang sudah mutamakkin, yang sudah mantap, tidak memudaratkan akan dia oleh tidak taunya dia, tidak mengenalnya dia akan masalah-masalah yang banyak. Ini masalah jutaan masalah. Kalau ada orang yang alim kada tahu, itu wajar aja. Bal yustadallu ala qawlihi, bahkan dijadikan dalil atas perkataan orang alim nang kada dapat menjawab tadi la adri, itu menunjukkan ala taqwahu, atas ketakwaan dia, wa annahu la yujazi pupi patwa, dan bahwa dia tidak melampau batas pada patwanya. Intaha min muqaddimah syarhil muhadzab. Qala Sayyiduna Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, wa bardaha ala kabidi, alangkah dinginnya atas hatiku, alangkah sejuknya atas hatiku. Salasa marat, beliau 3 kali mengata itu, alangkah sejuknya hatiku, alangkah sejuknya hatiku, alangkah sejuknya hatiku. Qalu, mereka berkata, wa madzaka ya Amiral Mu'minin, apa itu hai Amiral Mukminin? Qala, menjawab Sayyidina Ali, ayyus 'alar rajul amma la ya'lam fayaqulu Allahu a'lam, bahwa ditanya seseorang dari hal yang ia tidak tahu, dia jawab Allahu a'lam. Alangkah senangnya hatiku mendengar itu. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibni Abbas, junnatul alim la adri, perisainya orang alim itu adalah la adri, kok kada tahu. Wal bab hadza wasi'un, bab ini luas, an kibaris sahabat wat tabi'in fa kaifa bi ghairihim, artinya sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang tabi'in, mereka kalau kada tahu hukumnya ditakuni orang, menjawab dengan jawaban aku tidak tahu, apalagi selain mereka itu. Wa min adabihi, termasuk adabnya seorang alim lagi, at-tawarru'u 'anil futya, berhati-hati daripada fatwa. Ruwina an Abdurrahman bin Abi Laila qala adraktu 20 wa mi'atan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yus'alu ahaduhum 'anil mas'alah fayarudduha hadza ila hadza hatta tarji'a ilal awwal. Abdurrahman bin Abi Laila berkata, aku berjumpa 120 dari sahabat Rasulullah. Berarti beliau ini orang masa tabi'in.
Aku sempat bertemu 120 sahabat Rasulullah. Ditanya salah seorang mereka dari satu masalah, mereka menolak masalahnya kepada ini sehingga kembali kepada yang pertama. Tuan guru kayak apa nih hukumnya, kayak ini. Jadi takunakan lawan tuan guru si Fulan. Datangi si Fulan, kayak apa ini hukumnya, datangi tuan guru Fulan. Akhirnya kembali kepada yang pertama. Nah, itu artinya mereka sangat hati-hati daripada berfatwa, daripada menyampaikan hukum Allah. Wa fi riwayat ma min ahadin yuhadditsu bi hadisin illa wadda an akhahu kafah iyyahu. Tidak ada dari seseorang yang menghadiskan satu hadis melainkan mengingini bahwa saudaranya mencukupkan akan dia. Orang tuh membacakan hadis mengajar, inya sangat kapingin andai kata ada orang lain yang mengajar tuh inya kada usah. Sangat kapingin orang lain aja yang mengajar, seorang kada usah. Wala yustabta an syai'in, dan tidak dimintai fatwa dari sesuatu illa wadda anna akhahu kafahul futya. Tidak dimintai fatwa dari sesuatu melainkan dia kepingin bahwa saudaranya mencukupkan akan dia memberi fatwa. Wa an ibni Mas'ud wa ibni Abbas radhiyallahu anhum man afta an kulli ma yus'al fa huwa majnun. Barang siapa yang memberikan fatwa dari tiap-tiap yang ditanyakan orang, maka dia itu orang gila. Dia orang gila. Ada betakun, jawab. Ada betakun ini, jawab. Ada betakun, jawab. Ada betakun, jawab. Jawab terus pertanyaan orang, berarti dia orang gila. Kenapa? Sebabnya karena pertanyaan itu ada kadang-kadang yang kada perlu dijawab. Ada samuan pertanyaan itu patut untuk dijawab. Wa kana al-Imam Malik rahimahullah yaqul man ajaba fi mas'alatin fayambagi qabla al-jawab ay ya'rida nafsahu 'ala al-jannah wan nar wa kaifa khalasuhu thumma yujib. Siapa yang menjawab satu masalah, ujar Imam Malik, hendaklah dia, sayugianya dia sebelum menjawab itu dia lintangkan dirinya atas surga dan neraka dan bagaimana cara selamatnya. Artinya sebelum menjawab hukum Allah yang ditanyakan orang itu, hadirkan dulu surga neraka. Kalau aku bujuran jawab, aku ke surga. Kalau aku salah, aku ke neraka. Sehingga kita berhati-hati. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Imam Malik, ma'aftaitu, aku tidak berfatwa, hatta syahida li, sehingga menyaksikan bagiku 70 orang, anni ahlun lidalik, bahwa aku ahli bagi yang demikian itu. Intaha min muqaddimah syarhil muhaddab. Qala sayyiduna al-imam al-allama al-wajih Abdullah ibn al-Husain al-Faqih radhiyallahu anhu fi muqaddimati kitabih al-Matlabil Iqaz, wa la tadhakkaril muwaffaq bima warada 'anil mukhtar, hendaklah mengingat orang yang diberi taufik dengan sesuatu hadis yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qaulihi ajra'ukum 'alal fatwa ajra'ukum 'alan nar. Orang yang paling berani berfatwa itu orang yang paling berani masuk neraka. Wal yata'ammal ahwal salafis salih, hendaklah dia pikirkan keadaan orang-orang dahulu yang salih, minas sahabat wat tabi'in wa man ba'dahum tabi'it tabi'in min ulama'id din, daripada ulama-ulama agama ini, wa taharrihim wa taharriyahum, dan bersedianya mereka fil fatwa, pada fatwa,
ma'a amkaniyati aqdamihim, serta kukuhnya kaki mereka, fil ulum, pada ilmu, wa quwwati ijtihadihim, dan kuatnya ijtihad mereka, wa bu'dihim anil hawa, dan jauhnya mereka daripada hawa nafsu. Hatta ruwiya anil Imam Malik rahimahullah, wa huwa Imam Malik min ajalli ulama'is salafis salih, termasuk salah seorang ulama besar salafis salih, annahu ajaba ala arba'i masaila min nahwi arba'in mas'alah. Qala bil bawaqi Allahu a'lam. Imam Malik ditanya orang 40 masalah. 4 nang sidin jawab, sisanya sidin jawab dengan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Padahal orang sekelas Imam Malik itu sangat mungkin dapat semuaan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Namun karena kehati-hatian beliau dalam berfatwa, sehingga hanya 4 perkara yang sidin jawab, sisanya 36 sidin jawab dengan jawaban la adri atau Allahu a'lam tadi. Nah, kemudian at-tarafu' anid dunia pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala al-imam Muhyiddin An-Nawawi, kadal ihya'u ayyakuna qur'ana. Kita masih membicarakan kehebatan kitab Ihya Ulumuddin. Ujar Imam Ghazali, Imam Nawawi mengatakan hampir-hampir Ihya itu menjadi Quran. Hampir-hampir Ihya itu kayak Quran daripada kehebatan kalimat-kalimatnya, susunan-susunan katanya, pemahaman-pemahaman yang ada di dalamnya. Sehingga ada ulama-ulama mengatakan bahwa andai kata boleh di dalam sembahyang itu membaca selain Al-Quran, niscaya Ihya Ulumuddin yang paling baik dibaca di dalam sembahyang. Wa qala Syekh Al-Kazaruni, law muhiyat jami'ul ulum lastakhrajtu minal ihya. Andai kata hilang seluruh ilmu, aku mampu mengeluarkannya daripada Ihya Ulumuddin. Wa qala ba'dul malikiyah, berkata sebagian ulama-ulama pengikut mazhab Malik, an-nasu fi fadlati ulumil Ghazali. Manusia ini adalah pada sisanya ilmu Imam Ghazali. Lain-lain itu sisanya benam lagi. Wa qala al-Iraqi, berkata al-Iraqi al-mukharriju, yang beliau itu mentakhrij ahadits al-Ihya. Ujar sidin, huwa itu Ihya min ajalli kutubil Islam, termasuk paling besar kitab-kitab dalam agama Islam. Maqala Syekh Ismail Al-Hadrami Al-Yamani, Al-Imamul Ghazali Sayyidul Musannifin. Imam Ghazali itu adalah penghulunya para pengarang-pengarang kitab. Wa amma ta'zimu sadatina as-salatil ashrafil akabir ali Abi Alawi, adapun membesarkannya pemimpin-pemimpin kita, para sadah yang mulia yang besar-besar daripada Alawiyin radhiyallahu anhum wa nafa'a bihim lil ihya, fakasirun jiddan. Tokoh-tokoh Alawiyin dahulu pun sangat membesarkan sekali kepada kitab Ihya Ulumuddin. Wa kana sayyiduna al-kutubu al-awhad tajul arifin wa syaihu masyayikh awliya'illahil muqarrabin.
adalah penghulu kita, Al-Qutub, satu-satunya mahkota para arifin, guru daripada guru-guru aulia Allah al-muqarrabin, Abdullah al-Adrus. Yakadu yahfazuhu naqla, beliau hampir-hampir menghafal Ihya Ulumuddin. Wa yahussu alaihi, dan beliau mendorong atas membaca kitab Ihya. Wa 'ala iltizami mutala'atihi, dan melazimi mutala'ahnya. Wal amal bihi, mengamalkan dengannya yang di Ihya itu. Biqaulihi, dengan perkataannya, wa fi'lihi, dan perbuatannya. Wa yaqulu, beliau berkata, alaikum ya ikhwani, lazimi atas kamu hai kawan-kawanku, bimutaba'atil kitab wa sunnah, dengan melazimi kitab Quran dan hadis. A'ani, maksudku asy-syari'atul masyruhah, syariat yang dijelaskan, diuraikan fil kutubil Ghazaliyah, pada kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Wa syarhul kitabi was sunnah, penjelasan Quran dan hadis, mustaufa, disempurnakan, bi kitabi Ihya Ulumuddin lil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Wa qala nafa'allahu bihi wa ba'du, falaisa lana tariqun wa minhajun siwal kitab wa sunnah. Beliau berkata, tidak ada bagi kami jalan selain Quran dan hadis. Wa qad syarraha dzalikullah, sudah menjelaskan yang demikian seluruhnya sayyidul musannifin, penghulu para pengarang, wa baqiyatul mujtahidin, Hujjatul Islam Al-Ghazali, fi kitabihil azimis sya'ni, dalam kitab beliau yang besar keadaannya, Al-Mulaqqabi, yang digelar itu kitab A'jubataz Zaman, keajaiban masa, Ihya'u Ulumuddin. Alladzi huwa, yang adalah ihya itu, ibaratun an syarhil kitab wa sunnah wa tariqah, penjelasan Al-Quran, penjelasan Al-Hadis, penjelasan tariqah, tercakup semuanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Paman'a wa huwa maudhi'u nazarillah, kitab Ihya itu tempat pandangan Allah. Wa maudhi'u nazari Rasulillah, tempat pandangan Rasulillah. Wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa auliya'ihi. Paman ahabbahu, barang siapa yang cinta kepadanya Ihya, wa tala'ahu, mutalaah Ihya, wa amila bima fihi, mengamalkan dengan yang dalam Ihya, faqad istawjaba mahabbatullah, dia pasti mendapatkan kecintaan Allah, wa mahabbata Rasulillah, wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa auliya'ihi. Wa jama'a, dan dia menghimpunkan baina syariah wat tariqah wal haqiqah. Wa sara aliman, jadilah dia orang yang alim, fil mulki wal malakut, di alam mulki dan alam malakut. Walau ba'asallahu al-mauta, andai kata Allah mengutus, menghidupkan orang-orang yang mati, la mawassaul ahya, niscaya mereka tidak berwasiat kepada orang-orang yang hidup, illa kecuali bima fil ihya, dengan sesuatu yang ada di dalam kitab Ihya. Wa alamu, ketahui olehmu, anna mutala'atal Ihya, bahwa mutalaah kitab Ihya, tuhdirul qalbal ghafil, menghadirkan hati yang lupa, pilahzatin, pada detik itu juga. Ini karamatnya kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita hati sedang lupa kepada Allah, hati sedang cinta kepada dunia, hati sedang dendam kepada seseorang, ambil kitab Ihya, baca masalah yang bersangkutan dengan itu,
akan menghilangkan langsung penyakit-penyakit hati. Itu berkah kitab Ihya Ulumuddin. Kahuduri sawadul hibri bi wuqu'iz zaj wal absi wal ma, seperti datangnya hitam tintah dengan jatuhnya zaj wal absi wal ma. Dawat tuh kan hirang-hirang, bisa kayak beracik-racik kayak itu. Nah, orang Bahari ada dawat, dengan menulis tuh pakai dawat, itu bahannya hirang-hirang, karing. Kalau di situ dibuat banyu, dibuat afas, zaj, langsung dia menjadi hitam. Banyunya samuan itu. Maka itulah orang yang mutalaah kitab Ihya, artinya dia akan langsung mendapatkan rahasia-rahasia Allah tentang kebersihan hatinya dan kecintaan hatinya kepada Allah dan Rasulnya. Wa ta'thiruha zahirun mujarrab inda kulli mu'min. Berbekasnya Ihya itu nampak sudah mujarrab di sisi tiap-tiap orang beriman. Wa ajma'al ulama al-arifun, telah sepakat ulama al-arifun billah ta'ala ala annahu la syai'a anfa'a lil qalbi wa aqraba ila ridha rabbi subhanah min mutaba'atil Ghazali wa mahabbati kutubihi. Ulama sepakat atas bahwasanya halwasaan tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati, paling mendekatkan kepada keridhaan Tuhan, tidak ada daripada mengikuti kitab-kitab karangan Imam Ghazali dan mencintai kitab-kitab beliau. Wa kutubul Ghazali, kitab-kitab yang dikarang Imam Ghazali itu lubabul kitab wa sunnah, merupakan inti daripada Quran dan hadis. Walubabul ma'qul wal manqul, merupakan inti daripada ilmu akal dan ilmu nakal. Wallahu wakil ala ma'qul, intaha. Wa min kalamihi a'ni al-Aidrus, perkataannya Habib tadi, ana ashhadu sirran wa alaniyatan, aku bersaksi secara sir dan secara terang-terangan, anna man tala'a kitab al-Ihya, orang yang mutalaah kitab Ihya, bahwa minal muhtadin, dia akan mendapat petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma untuk memutalaahi kitab Ihya itu diperlukan ilmu yang sangat banyak, karena ibarat-ibarat yang ditulis Imam Ghazali itu sangat sulit dipahami, apalagi oleh orang-orang yang mula-mula bisa membaca kitab bahasa Arab. Dari sekian banyak tarjamah Ihya Ulumuddin, itu pun kadang-kala diikuti seluruh terjemah itu. Kadang-kadang penterjemahnya pemahamannya kada sesuai dengan apa yang tersirat di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Jadi untuk memutalaai Ihya itu diperlukan ilmu yang cukup, ilmu terutama ilmu bahasa Arab, ilmu istilah-istilah tentang tasawuf dan sebagainya. Anna man tala'a kitab al-Ihya fahuwa minal muhtadin. Kalau umpamanya mutalaah kitab Ihya yang dipakai terjemahannya kada kawan itu sudah beralih bahasa sudah. Nang Latinnya wa qala, dan berkata al-Aidrus tadi, man arada tariqallah wa tariqa Rasulillah wa tariqal arifin billah wa tariqal ulama billah ahli zahir wal batin fa alaihi bi mutala'ati kutubil Ghazali khususan Ihya Ulumuddin fa huwal bahrul muhit. Siapa hendak jalan Allah, jalan Rasul Allah,
jalan orang-orang yang arifin billah, jalannya para ulama billah, ahli zahir dan batin. Hendak macam itu, lazimilah memutalaahi kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, terutama Ihya Ulumuddin. Bahwa al-bahrul muhit, Ihya Ulumuddin itu merupakan lautan yang meliputi dari berbagai macam ilmu. Wa qala radhiyallahu anhu lagi, ishhadu alayya, saksikan atasku, anna man waqa'a ala kutubil Ghazali faqad waqa'a ala aini syariah wat tariqah wal haqiqah. Orang yang belajar atas kitab Imam Ghazali, mendalami kitab-kitab Ghazali, maka dia jatuh atas ainnya syariat, tarikat dan hakikat. Terutama Ihya Ulumuddin itu mencakup ilmu syariatnya ada, ilmu tarikatnya ada, ilmu hakikatnya ada. Nah, hingga situ. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu pulang, man arada tarikallah wa rasulih. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Allahumma shalli ala ربنا آتنا في الدنيا حسنة